Jamaah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Emang boleh jadi wanita independen? Emang boleh Bu? Boleh dong. Ya baik, sebelum kita lanjut lagi nih dapat ilmu dari guru-guru kita. Kita lihat dulu yuk yang satu ini yuk. Wanita mandiri tumbuh dari suami yang cuek dan acuh. Waduh, kita lihat yuk. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, seneng sih kalau ada wanita yang langsung apa ya, apa adanya ngomongnya gitu kan ya. Ceplas-ceplos tapi jelas daripada yang diem kan. Subhanallah. Nah guru, ngomongin masalah independent woman, wanita yang mandiri ya. Kita nih misalnya laki-laki ya akhirnya beristrikan wanita yang mandiri. Atau terkondisikan punya istri yang independen atau mandiri. Ini gimana sih sikap kita? Tarik ulur atau kita gawangin banget atau kita jagain banget atau kita malah kasih ruang sehingga akhirnya benar-benar bisa mandiri. Silakan yuk. Baik, saudara mentabai guru kami Habib Utsman, Ustaz Maulana, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allahumma arhamna bil Quran. Sikap apa yang mesti diambil oleh suami? Yang pertama, sangat penting mempelajari kewajiban seorang suami sebelum menikah. Sekarang kalau mau menikah ada konseling sebentar. Ada kursus kilat di KUA untuk tahu kewajibannya apa saja. Ternyata nafkah bukan sebatas materi. Tapi nafkah yang paling dipertanggungjawabkan nanti adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Subhanallah. Sedangkan ada suami yang karena terlalu cueknya akhirnya Allah menganggap sang suami ini tidak pernah berusaha menghalangi istrinya dari api neraka. Kenapa? Tidak pernah disuruh nutup aurat, gak pernah disuruh sholat, gak pernah disuruh belajar Al-Quran, gak pernah dihalangi untuk tidak bertabarruj di luar sana, tidak pernah dihalangi untuk menjaga daripada interaksinya dengan lawan jenis, tidak pernah dijaga daripada dia main sosial media. Maka bisa jadi laki-laki ini karena cueknya akan dituntut sama Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau tidak ku anfusakum wa ahlikum nara. Mesti dia menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang kedua, sikap apa yang mesti dimiliki? Mesti menghindari yang namanya ad-dayyuth. Daripada sifat tidak memiliki kecemburuan sama sekali. Dia tidak cemburu ketika laki-laki lain melihat aurat daripada pasangannya. Dia tidak cemburu ketika laki-laki lain berinteraksi dengan pasangannya. Subhanallah. Maka dikatakan mestilah seorang laki-laki secuek-cueknya. Dia mesti wajib sekali punya sifat cemburu terhadap istrinya ketika istrinya lebih mencintai yang lain dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka prioritaskan nafkah pendidikan kepada istri dan anak-anak kita. Kemudian apa yang dilakukan? Apakah mesti dikekang? Tidak juga dikekang. Lanjutan ayat tadi dalam surah Al-Ahzab disebutkan wa kullil mu'minina wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Kemudian dianjurkan ataupun diperintahkan untuk perempuan ini menundukkan pandangannya. Ajarkan dia menundukkan pandangan. Karena keseringan melihat nikmat di luar sana akan menghilangkan nikmat yang sudah ada. Kalau matanya jelalatan, aduh pak itu sana tetangga kita sudah beli mobil baru. Tetangga kita sudah renovasi rumah. Tetangga kita sudah horden baru. Tetangga kita itu jelalatan tidak menundukkan pandangan di luar sana. Akhirnya bisa jadi kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjulurkan daripada pakaiannya tadi, menutup aurat. Kebebasan apa yang bisa diberikan? Berikan kebebasan yang lainnya seperti hal-hal yang berguna, misalnya Pak Ema, saya mungkin tidak selamanya bisa hidup. Mungkin anak-anak kita masih kecil, saya sudah tiada. Maka engkau belajar nyetir, engkau belajar misalnya apa?
Ya. tahu caranya. Istilahnya ngurus rumah ya, Betul berat-berat sekali. ya. Istilahnya listrik paham, Betul. bayar telepon paham, Ngerti cara masang gas. gas ya kadang-kadang Yang tuh laki-laki. suruh ngerti pasang gas. Oh emang Karena kemarin. saya takut. Oh. Langsung curhat Ustaz. Ya baik, tepuk tangan dulu yuk. Tapi itulah ya indahnya dalam rumah tangga ya, Masya Allah ya. Baik Jadi guru. kalau Bang Ali apa-apa istri atau Kalau apa-apa Bang saya, Ali? ya kalau saya lebih senang sendiri guru, mandiri saya sama orangnya. Oh didengar loh. Iya, tapi kalau mau diurusin ya makasih. Tidak pernah mau merepotkan Nggak ya. mau merepotkan. Bagus, ya. tepuk tangan dulu Bang Ya, Ali. karena kan pahalanya lebih gede Iya. sadar daripada disuruh kan gitu kan ya. Kita masuk di segmen Ustaz. Ayo baik ya, kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Ustaz bertanya. Salah ya. Ustaz bertanya. Kami menjawab. menjawab. Yang mana nih guru yang dijadi inceran? Supaya adil kan tadi sisi kiri, Sekarang ke sisi kanan. kanan sebelah sini yuk. Saya mau pilih. Muternya jauh amat. Yuk. Oh di belakang dia, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina dari BKMT Kabupaten Lahat Palembang. Palembang, tepuk tangan dulu, Masya Allah. Bu, saya mau nanya. Heeh. Karena berbicara tentang wanita independen ataupun mandiri itu tidak selamanya berbicara tentang materi. Betul tidak Bu? Betul sekali Duit, Ustadz. materi. Karena kadangkala wanita itu dibutuhkan pendapatnya. Iya, Gimana menurut Ibu? iya betul sekali. Heeh. Karena wanita itu Karena wanita itu memiliki ya pandangan yang berbeda. apa pandangan berbedanya? Misalnya kasih sayang, mendidik anak, dan lebih kenal dengan lingkungannya. Tepuk tangan! Masya Allah. Pelan, rapi, jelas ya, tegas ya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, silakan guru. Belum ya? Ya salam dulu deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Silakan guru. Masya Allah, tabarakallah, tepuk tangan tuh wanita-wanita mandiri. Coba ibu-ibu ini datang, mandiri bener, gak ikut suaminya. Maaf, tanpa menggurui hanya mengingatkan wanita independen itu tidak melulu tentang materi saja. Tapi wanita independen itu bisa mengambil keputusan dengan baik untuk dirinya tanpa harus mengikuti kata orang lain. Wanita itu berada 4 posisi loh. Sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri, sebagai ibu. 4 posisi ini, mohon maaf, luar biasanya wanita itu kalau menjadi anak, jadilah anak yang soleha. Kalau menjadi saudara, saudara yang peduli. Kalau menjadi istri, istri yang partner buat suami. Dan kalau menjadi ibu, ibu yang memberikan kasih sayang. Masya Allah, tepuk tangan yuk. Keren banget tuh ya. Yaitu, Boleh tepuk tangan Bu? jadi 4 posisi wanita ini, mohon maaf, pemikiran wanita itu, mohon maaf, menggunakan perasaan daripada logika. Makanya kalau pun jadi saksi harus jadi 4. Ya, dibutuhkan saksi 4 kalau wanita. Kalau laki-laki cukup 2. Karena wanita menggunakan apa Bu? Perasaannya. Bukan menggunakan logikanya. Maka wanita pada posisi untuk dimintai pendapat, maka wanita menjadi pendukung daripada suaminya. Pendukung, mendukung setiap pendapat. Kemudian wanita itu memahami. Pahami dulu, wanita itu hebat. Pandangannya ke samping, melebar. Bukan pandangan ke depan, pandangannya ke samping. Maka wanita bisa kerja, bisa lihat yang di sana. Ada orang. Tuh. Langsung kerjain semuanya Ya, bareng. telinga wanita itu mendengar dari dalam. Bukan mendengar dari luar. Maka kalau anak nangis, ibu yang peka. Dan wanita Allah ciptakan ada rahim. Rahim itu kasih sayang. Maka lebih dekat ikatan ibu dengan anak dibanding ayah dengan anak. Karena anak pernah berada dalam rahim ibu.
Jadi kalau mau minta pendapat, jadi memahami, mendukung, memahami, dan ini bisa menjadi posisi menggantikan ketika suami tidak ada. Pemimpin. Maka wanita itu juga pemimpin sebenarnya. Pemimpin atas rumah tangga. Yes. Nah, pemimpin atas anak-anak yang dibebankan, harta yang dibebankan oleh suami kepadanya. Dan termasuk wanita itu, Masya Allah, Tabarakallah, menjadi kemuliaan yang sangat luar biasa. Kan kalau misalnya nggak ada kita laki-laki yang ngajarin anak-anak perempuan. Karena gini, ibu itu madrasatul ula. Tuh. Sementara bapak adalah kepala sekolah. Kepala sekolah, berarti ibunya wakil. Kan? Ibu itu Yang gurunya. Gurunya, Bapak itu kepala kepala sekolah. sekolah. Iya, jadi ibu yang ngajarin anak-anak ya. Ajarin. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Jadi artinya jadi seorang wanita itu harus cerdas, harus pinter ya. Jadi kalau misalnya anak-anaknya cerdas pasti gara-gara ibunya ya. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya Dong Ustadz. Kayak lemes-lemes banget ini, belum pada istirahat kali ya. Baik, siapa yang mau nanya? Nyonya tunjuk siapa yang mau nanya? Ini dia nih. Iya, paling seger dari semuanya ya. Iya, jangan diketok lagi Bu, ntar ada yang jawab Waalaikumsalam gitu ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Iskandar dari BKMT Betung Palembang. Palembang, tepuk tangan dulu yuk. Izin bertanya Ustadz, Diizinkan. bagaimana menurut pandangan Islam tentang wanita independen yang mau mencari laki-laki yang mapan? Ya. Yang selevel. Yang mungkin dia kerja, Juga mandiri. ya. Termasuk saya wanita independen Ustadz. Oh gitu ya. Tapi saya wanita independen juga, Siapa yang nanya? Ngasih tahu. tapi masih taat sama suami. Masya Allah harus ya. Harus Ustadz. Ini kira-kira yang mau jawab siapa nih? Mau nanya sama siapa nih? Mau tanya sama Ustadz Sam. Ustadz, Izin siap. bertanya Ustadz. Sasa, Siap, Ibu. cepat jawab. Boleh Belum, salam belum dulu. selesai pertanyaan Ustadz. Belum. Oh, belum Iya, nanya. belum selesai. Inilah wanita independen. Wanita independen yang Ya. mau laki-laki mapan. Ya. Sedangkan laki-laki mapan ingin mencari wanita yang Independen. Tidak belum tentu independen. dia independen. Oh. Yang manja gitu ya. Iya, yang manja-manja. Mau oke. dibantu. Oh, oke. Mohon jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begini semangatnya mantep ya. Baik silakan guru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Bolehkah kita pilih-pilih dalam rangka pasangan? Sangat boleh. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk memilih. Tungkahul mar'ah li arba'. Pilihlah karena 4 hal. 4 loh kriteria sama Nabi SAW. Kalau mungkin ibu cuma nanya 1 doang tadi. Pengennya yang mapan. Padahal kalau Nabi 4 kriterianya. 1 mapannya. Limaliha, lijamaliha, tampangnya. Linasabiha, keturunannya. Yang keempat walidiniha, agamanya. Fadfar bidhatidin. Tapi utamakan karena agamanya. Seorang laki-laki melihat, aduh saya kayaknya ndak mau sama yang independent woman Ustadz. Aduh nanti susah diaturnya. Belum tentu. Kalau dia independent woman tapi takut sama Allah justru gampang ngaturnya.
Yes, betul. Ada perempuan tidak independent woman tapi tidak takut sama Allah. Justru makin susah. Udah nggak independen, nggak takut lagi sama Allah. Subhanallah. Maka yang kita lihat bagaimana takutnya dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi SAW sampaikan. Fadfar bidhatid din. Taribat yadak. Utamakan karena agamanya. Kalau udah bagus agamanya. Mau dia independent woman. Mau dia super woman. Mau dia apalagi super girl kah. Atau dia misalnya dia Wonder Woman kah atau apapun dia, tapi karena agamanya bagus, maka utamakan karena agama bisa mengcover semuanya. Mau dia mandiri kah, independen kah, manja kah, kalau agamanya bagus maka akan tetap bagus nanti ketika sudah berumah tangga. Insya Allah yakin apa yang disampaikan Nabi SAW tidak pernah meleset, tidak pernah salah. Allah pokoknya agama deh pokoknya. Ya. Siap. Kalau agama nggak pernah lekang dimakan waktu. Insya Tapi Allah. kalau semuanya yang lainnya di antara yang tadi. pasti. Agama itu maksud kami bukan karena hafal Quran segala macam ya, bukan casing ya, tapi takut dia kepada Allah. Allah, baik. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ayo semangat. Ini biasa aja. Ini dia nih. Iya ibu. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Nurul Azmi Alwi. Kami berasal dari Kabupaten Banyuasin, Betung, dari Palembang. Palembang, tepuk tangan dulu. Aku kemarin ke Banyuasin loh. Iya kebanyakan. Saya nggak ketemu. Tempatnya beda guru. Saya mau tanya dengan Ustadz Usman. Boleh Ibu, Ah, silakan. Habib Usman. Habib Usman. Habib Usman. Ya. Habib, di zaman sekarang kan seorang perempuan nggak mau dibilang perempuan yang lemah. Oke. Dan juga mungkin tidak boleh juga terlalu mandiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan seorang perempuan itu menjadi wanita independen? Oke. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada batasannya nggak ya Habibi? Silakan. Afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terciptanya, terjadinya wanita independen itu karena laki-laki di sekitarnya kurang ilmunya. Kurang yakni apanya? Kurang pendidikan agamanya. Sehingga apa? Sehingga membiarkan wanita yang ada di lingkungannya tersebut menjadi wanita apa? Menjadi wanita yang independen dan menjadi wanita yang mandiri. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwasanya apakah ada batasan untuk jadi wanita independen, maka tentunya wanita independen itu harus mengikuti syariat agama, jangan sampai kebablasan. Tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, Ustadz Maulana, tentunya bahwasanya intinya di dalam Al-Quran perempuan adalah sebaik-baiknya tempat adalah di rumahnya. Dan sebaik-baiknya dia berkelakuan adalah kelakuan mengikuti akhlaknya Sayyidatuna Fatimah. Karena apa? Karena hidup di dunia ini sebentar, dunia ini sesaat, di dunia ini hanya tempat numpang lewat doang. Yang kekal, yang abadi adalah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rizki kalian sudah ditentukan dalam satu rumah kalian. Rizki kalian dalam satu rumah ada suami, ada istri, ada anak-anak kalian. Sudah satu rizkinya. Ketika seorang suami mencari rizkinya atau istri mencari rizkinya, ada dua yang pecah. Harusnya di rumah dapat misalkan dapat 10 juta. Ketika dua-duanya bekerja akhirnya di-share. Ada yang 6, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 5. Atau ada yang 7, ada yang 3. Tetap 10. Allah kasih tetap di rumah itu 10 untuk anak-anakmu, untuk istrimu. Ketika suami saja yang keluar, insya Allah rezekinya pun sama tanpa istrinya yang keluar. Oleh karena itu tekankanlah bahwasanya dalam rumah tangga kalian landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Sehingga wanita yang bekerja, wanita yang berada di luar lebih rentan diganggu oleh syaitan. Karena syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan adalah musuh yang nyata. Oleh karena itu, sebaik-baiknya wanita adalah berada dalam rumahnya.
Independen untuk apa? Independen untuk mengambil keputusan terhadap anak-anaknya lebih baik. Karena apa? Madrasatul Ula tegaskan bahwasanya ikuti aturan Allah, ikuti aturan Rasulullah, jaga anak kalian, matanya, pendengarannya, makanannya yang halal, yang berkah. Dan tentunya mendidiknya dengan didikan yang baik, mendidiknya dengan akhlakul karimah yang baik, ajarkan Al-Quran. Ini wanita independen yang hebat. Karena apa? Karena wanita independen yang hebat adalah tegas terhadap anaknya, ambil gadgetnya, ambil yang ada di rumahnya, handphonenya atau apapunnya, untuk mereka jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada hal-hal yang Allah tidak ridhai, jauh daripada keburukan. Oleh karena itu, gu anfusakum wahlikum naran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepadamu, Rasulullah ridha kepadamu, dan engkau mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia, dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dapat ilmu baru dan jelas banget. Terima kasih ya Habibi. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah ya. Baik, kita mau cari lagi Bibi ya, yang nanya Bibi ya. Baik, kita mau cari lagi nih kira-kira siapa yang masih semangatnya luar biasa untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Ah, ini dia nih ya. Yuk silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Aida dari BKMT Palembang. Izin bertanya sama Ustadz Sam. Gini Ustadz, saya pernah baca bahwa wanita independen itu adalah wanita yang percaya diri. Nah, sementara saya ini kurang pede Ustadz karena ada bau yang kurang sedap. Nah, sementara makanya saya pakai nggak bisa tanpa wangi-wangian. Nah, saya tidak pede tanpa wangi-wangian. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, bolehkah saya sebelum melaksanakan sholat, saya pakai wangi-wangian dulu, karena saya ingin menghadap Allah. Jadi saya harus wangi dulu menghadap Allah. Nah, bagaimana Ustadz? Mohon jawaban dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Nah, subhanallah pertanyaannya nih. Nah, Ibu itu harus menjadi wanita muslimah, harus yang percaya diri. Dan pakai wangian sangat dianjurkan dalam Islam. Seperti dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah mempunyai hak atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari. Jika ia mempunyai wangian, maka hendaklah dipergunakan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi wangi saat melakukan sholat itu juga termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau tubuh sudah bersih, alat sholat sudah wangi, insya Allah ibadah kita jadi lebih khusyuk. Apalagi Nabi SAW juga senang dengan wangi-wangian dan menganjurkan kita untuk wangi setiap saat. Boleh nggak dalam Islam? Nah, jawabannya boleh, ada syaratnya, asal semprot wangi-wangiannya yang halal. Kemudian bukan hanya halal, kalau untuk perempuan tidak mesti terlalu menyengat sehingga laki-laki lain menciumnya. Kalau saya nih ya subhanallah senantiasa disiapkan istri, saya pakai Kiss Spray, produk asli Indonesia yang sudah menemani keluarga Indonesia selama 22 tahun dan halal lagi. Nih di tas saya nih, saya selalu bawa nih subhanallah. Coba lihat, ini dia nih subhanallah. Nah ini nih, biar praktis bisa dibawa kemana-mana. Ustadz, tunggu. Ini kan Kiss Spray, ya kan? Kalau ini mah saya tahu, Ustadz. Tapi Kiss Spray itu kan buat setrika. Emang bisa buat semprot-semprot wangi-wangi gitu Ustadz? Aduh subhanallah, tahu kan caranya pakai Kiss Spray? Gimana caranya Nah, Ustadz? ini dia nih caranya nih, begini nih subhanallah. Nih caranya nih biar aku contohin ya. Nah seret, subhanallah. Nah untuk alat sholat seperti ini, kalau sudah wangi begini nih insya Allah. Nah kalau sudah wangi begini, nanti kita saat sujud dalam sholat kan kita ini salah satu anggota sujud dalam sholat yang sangat-sangat disunnahkan atau dianjurkan adalah hidung. Meskipun tidak termasuk rukun sujudnya, tapi dia adalah salah satu anggota yang sangat dianjurkan ketika kita sujud. Allahu Akbar.
Nah, Allahu Akbar, subhanallah. Jadi hidung ini loh yang kena ke sejadah kita. Ketika hidung kita nempel, ada bau nggak sedap, subhanallah, pasti bikin nggak khusyuk tuh, subhanallah. Tapi kalau sudah wangi, insya Allah khusyuk dan berdoa juga bisa jadi lebih nyaman. Karena subhanallah ketika sujud kan kita seperti sedang kiss dan pray. Wah, Cocok banget dengan namanya, kiss pray. Kalau menghadap bos saja kita harus rapi dan wangi, masa menghadap kepada Allah Sang Pencipta nggak maksimal, harus bersih dan wangi ya Bu ya. Wah, Masya Allah. Berarti pas banget nih Ustadz. Ini biasanya kalau di kita perempuan-perempuan, ini nih ibu-ibu jamaah wanita-wanita mandiri yang Masya Allah ini pasti setuju juga nih Ustadz sama saya. Biasanya yang cepet bau itu, bau apek itu di bagian kepala. Mungkin karena kan habis wudhu ya Bu Ibu ya, masih basah-basah. Terus langsung dipakai mukenanya, jadi lembab. Terus begitu jadi bau apek. Berarti mau dong coba dong Ustadz. Boleh banget nih, kamu cobain dulu deh. Wah, ini. Boleh sekali, subhanallah. Berarti saya coba ya Ustadz ya. Ini di bagian kepala ya Ustadz ya. Cobain semprot ke Set. spraynya. Wah, Cobain tuh. Semprot ke mukenahnya supaya kamu yakin dan percaya kalau wangi mewah Kiss Spray bisa menghilangkan bau apek. Karena Kiss Spray ini memiliki formula anti kuman, antibakteri dan juga anti bau apek. Wah, iya benar banget Ustadz. Wanginya Kiss Spray ini seperti parfum mewah ya Ustadz. Waduh, makin percaya diri deh nih sekarang kalau ketemu sama Allah. Terima kasih ilmu barunya Ustadz, alhamdulillah. Sama-sama Mbak Kori. Alhamdulillah, insya Allah kalau pakai Kiss Spray dijamin jadi wangi sepanjang hari dan gak bau apek. Karena Kiss Spray wangi mewah, teman beribadah. Alhamdulillah. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Ini Makasih praktis. banyak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Emang boleh jadi wanita independen? Emang boleh? Ya. Baik, luar biasa ya. Baik, kita akan tanya lagi kepada Ya Habibi ini di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Kalau terkondisikan akhirnya memiliki istri atau jadi istri yang independen atau mapan. Bekerja ya mau nggak mau ya karena terkondisikan seperti ini. Nah gimana nih akhlaknya sehingga akhirnya beliau tetap bekerja tapi tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu buat anak-anaknya dan sebagai seorang istri. Silakan Ya Habibi. Akhir afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah boleh wanita muslimah independen? Seorang wanita muslimah tidak boleh independen. Dia harus bergantung terhadap suaminya. Mengikuti aturan suaminya. Mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dan seorang suami harus menjadi provider terhadap istrinya. Sehingga apa? Sehingga siap siaga. Apapun yang dilakukan oleh istrinya, dibantunya, ditolongnya. Karena pesannya Rasulullah SAW, khiyarikum linisa'ihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Berilah mereka tempat tinggal yang layak. Nafkahilah mereka dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang berkah. Dan berikanlah daripada kebutuhannya secukupnya. Untuk apa? Untuk di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak menghargai suaminya. Tidak menghormati suaminya karena hartanya yang banyak. Karena hartanya yang lebih. Mungkin boleh jadi karena kedudukan yang lebih tinggi. Sehingga suaminya direndahkan. Ini adalah bentuk kesalahan yang sangat besar. Hormatilah suamimu, cintailah suamimu, sayangilah suamimu. Dan berikanlah kebaikan dan keberkahan dalam rumah tanggamu. Dengan membuat ketaatan terhadap suamimu. Karena ini adalah perintahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Perempuan mau surga gampang. Karena apa? Karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena berpuasanya di bulan Ramadan dan taatnya kepada seorang suaminya. Masya Allah, terima kasih Ya Habibi. Baik Ustadz Maulana, ada kesimpulan ke hari ini?
Kesimpulan dari tema kita hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, bolehkah wanita independen? Maka kalau bertanya tentang bolehkah wanita independen, maka kembali lagi pada wanita itu. Wanita independen artinya wanita yang mandiri, wanita yang tidak berharap, wanita yang tidak bergantung. Karena posisi wanita itu menjadi anak. Kalau menjadi anak, menjadilah anak yang soleha. Dan ketahuilah kalau menjadi saudara, saudara yang peduli. Kalau menjadi istri, istri yang soleha. Dan ingat, mohon maaf, partner buat suami. Dan menjadi ibu, ibu yang penyayang. Masya Allah, guruku boleh melengkapi hari ini kesempurnanya dengan doa, silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, istri kami, suami dan juga daripada keluarga kami, anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Lindungi kami dan lindungi keluarga kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih guru-guru yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.